Tapi aku pernah menjalani hubungan itu lama, ada yang 6 tahun. Pernah 6 tahun? Pernah 6 tahun. 6 tahun. Nah, sebenarnya yang 6 tahun ini ya yang namanya kita udah berharap inilah yang bakalan jadi pendamping kita kan, tapi ya Tuhan berkata lain gitu kan, akhirnya kandas. Halo guys, balik lagi di channel saya Mr. Yans. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Mr. Yans. Oke, kali ini saya akan membuat konten bincang-bincang hangat bersama rekan saya. Siapa nama lo, bro? Nama saya Yusuf. Yusuf. Asli mana lo? Saya aslinya Makassar. Kamu masuk tahun berapa? Letting berapa? Saya masuk di kepolisian itu bergabung tahun 2015. Selesai pendidikan itu akhir Desember. Jadi mulai dinas lah hitungannya Januari 2016. Sekarang kurang lebih udah 5 tahun ya? Kurang lebih 5 tahun lah. Jadi status lo sekarang gimana? Ya kalau dibilang status sekarang ya masih single. Masih single ya? Ini nih, mau kulik-kulik lo tentang masa lalumu dan tentang percintaanmu nih, ya kan? Lo tampang boleh, ya kan? Tampang boleh nih, muka ganteng di si polisi lagi kan. Pengalaman lo nih seumur umur, ini jujur nih ya, ini jujur nih, pernah nggak lo ditolak sama cewek? Mau lo dulu zaman SMA apa sebelum lo jadi polisi, apa sekarang udah jadi polisi, gimana? Pernah nggak lo? Pengalaman saya selama yang namanya dekat sama cewek nih, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah yang namanya mengalami kegagalan dalam mengutarakan isi hati ke cewek. Sombong amat. Kayak lo serius ini? Iya serius, jujur nih. Karena kenapa? Saya kenal sama cewek, nggak bilang 1-2 hari langsung ungkapin perasaan. Kita melewati beberapa tahap ya kan, kenalan, dekat, jadi teman. Ya bisa dibilang butuh waktu jangka lama lah baru bisa kita mengutarakan isi hati ke pasangan ke cewek yang kita suka gitu. Kalau boleh tahu selama lu jalin asmara nih, pacaran itu udah berapa kali lu? Dari sekarang sampai dari dulu nih zaman SMA kah sampai sekarang sampai lu jadi polisi. Kalau boleh tahu berapa kali lu pacaran? Kalau dibilang berapa kali aku lupa juga ya berapa kali pacaran ya. Udah gitu ya. Tapi kalau dibilang pertama kali pacaran itu aku pertama kali pacaran kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP lu udah pacaran? Kelas 1 SMP itu aku udah mulai pacaran. Yang namanya kelas 1 SMP masih cinta-cinta monyet lah ya. Ibaratnya udah mulai mengenal yang namanya percintaan. Nih sorry, kalau saya boleh tahu umur kamu sekarang berapa? Umur aku sekarang itu 27, jalan 28. 27 jalan 28. Masih single itu? Masih single. Terus rencana nikah kapan? Ya kalau rencana pengen nikah sih secepatnya. Cuma kan kita harus memilih-milah gitu kan. Mencari yang terbaik gitu. Ya meskipun di antara yang terbaik itu pasti ada yang terbaik lagi, tapi sebisa mungkin kita itu mencari pasangan yang benar-benar bisa mengerti keadaan kita. Masih ada belum pikiran tentang itu apa gimana? Kalau kepikiran sih ada, cuma kalau target belum ada ya target. Karena kalau namanya kita berpatokan sama target, ibaratnya nih kita bilang tahun depan gitu kan. Nah pas tahun depan belum capai target kan mungkin agak gimana rasanya gitu kan. Ya kita ikuti alurnya aja. Mau lama mau lambat itu kan ya tergantung keteguhan hati kita untuk memantapkan gitu kan nantinya. Jadi juga kata-kata lo. Sambil ngopi nggak apa kita lain? Oh sambil ngopi nggak apa-apa nih ya. Ya. Jadi lo kelas 1 SMP itu dulu udah pacaran? Ya kelas 1 SMP itu udah mulai pacaran, tapi pacarannya ya cinta-cinta monyet lah ya. Jadi lo selama lo pacaran ke kelas 1 SMP sampai sekarang itu udah nggak hitung berapa kali pacaran lo? Kalau dari kelas 1 SMP sampai sekarang nih ya,
bukan nggak kehitung, nggak ingat gitu kan. Nggak pernah Yang ingat. Tapi aku pernah menjalani hubungan itu lama, ada yang 6 tahun. Oh, pernah 6 tahun? Pernah 6 tahun. 6 tahun. Nah, sebenarnya yang 6 tahun ini ya yang namanya kita udah berharap inilah yang bakalan jadi pendamping kita kan, tapi ya Tuhan berkata lain gitu kan, akhirnya kandas karena jarak juga sih sebenarnya. Oh, lo ini waktu 6 tahun itu lo udah jadi polisi? Atau masih zaman SMA atau sebelum jadi polisi? Dari SMA sampai tahun dinas waktu itu. Oh, dari lo SMA. Jadi SMA. Berarti cewek itu nih yang 6 tahun dinas itu, yang 6 tahun pacaran itu yang nemenin lo dari nol sih sebenarnya. Terus kenapa lo tinggalin Hah? Ya, yang namanya wanita itu kan butuh juga yang namanya apa ya? Ibaratnya harus sering ketemu sama cowok gitu kan, apalagi yang namanya wanita masih kuliah gitu kan, mungkin lihat pasangan yang lain malam mingguan gitu kan, mungkin ada timbul rasa-rasa iri gitu kan, kok aku nggak kayak gini sama pasangan aku. Dari situlah mantan saya ini menjalani hubungan sama ya selingkuh dia? Yang lain. Gitu kan. Sama anggota juga atau? Sebenarnya sih kalau dibilang sama anggota bukan, cuma teman kuliahnya. Jadi lo yang diputusin Ya aku yang ngambil keputusan, aku yang mengalah karena prinsip saya kayak gini, ketika kamu mengkhianati suatu hubungan, kamu siap-siap bakal kehilangan hubungan yang udah kamu jalani. Modus. Ya gitu. Sekali dikhianati, ya udah. Tapi lepas tanggung jawab aku kan. Ini sorry nih, itu dia yang cerita atau kamu tahu sendiri kalau misalnya dia selingkuh? Jadi gini ceritanya. Panjang nggak? Lumayan sih ya. Maksudnya kita ambil poin-poin pentingnya aja kan. Aku 6 tahun pacaran nih. Terus kita ibaratnya mau merayain anniversary 6 tahun nih. Waktu itu aku pulang dari tugas Papua, dapatlah libur 3 hari nih kan. 3 hari aku bela-belain terbang dari Jakarta ke tempat cewek saya, mantan saya kuliah nih kan, untuk merayain itu. Nah, sampai di sana dijemput, aku sampai nginap loh di bandara itu, saking bahagianya lah ya kan, ibaratnya bahagia, pengen ngerayain sama pasangan ini kan. Nah, sampai sana di bandara jam 8 malam, penerbangan saya jam 5 subuh nih. Nah, ya perjuangan lah ibaratnya gitu kan. Terbang ke tempat cewek saya itu 1 jam 46 menit. Sampai sana telat pula lagi aku dijemput itu kan, ketiduran katanya, karena sampainya kan pagi itu hari Minggu. Waktu itu hari Minggu. Nah, aku nunggu hampir sejam tuh baru dijemput. Nah, sesampainya di sana aku hubungin beberapa kali nggak diangkat, ya saya nunggu kan. Nah, nggak lama kemudian 1 jam kemudian dia datang. Ya, nelpon saya di mana? Ya saya nunggu waktu itu di bawah pohon itu dekat bandara itu kan, sambil ngerokok. Di Makassar atau? Enggak. Kebetulan waktu itu mantan saya itu kuliahnya di Palu tuh. Oh, dia orang Palu? Enggak, dia orang Makassar tapi kuliah di Palu. Jadi kamu samperin ke Palu? Nah, saya samperin ke Palu. Habis itu samperin ke Palu 2 hari 2 malam aku di sana. Malam pertama itu ya langsung kita rayain anniversary gitu kan, anniversary. Aku sampai pagi, sorenya aku pergi dulu tuh pengen ngikat lah ibaratnya kan, maksudnya tunangan. Bukan tunangan, kalau ibarat di kampung saya itu namanya ngikat wanita itu, meyakinkan dia kalau memang kita Serius, benar-benar udah serius gitu kan. Dan pada saat itu saya pun udah menjanjikan tahun sekian aku bakalan lamar gitu kan. Nah, dari situ kami keluar merayain anniversary itu kan. Sebelumnya aku beli cincin itu, emas itu 1 gramnya 600.000, aku beli 2 gram gitu kan cuma sekedar pengikat, bukan untuk tunangan ini ya, pengikat aja nih. Nah, waktu itu ke toko emas beli bareng dia,
karena aku nggak tahu ukuran tangannya kan, bareng dia. Tapi belum saya pasang. Nah, rencananya pasangnya pas malam itu kan. Nah, terus pulang dari situ mandi, terus pantai lagi, ngerayain lah situ, potong kue sambil masangin cincin kan. Saya udah bilang sama dia, ya udah kamu baik-baik kuliahnya, selesai kamu kuliah kan. Prediksi saya dia selesai kuliah itu 2018. Ya. Nah, saya itu mau rencana 2020 ini, tahun ini rencana nih saya mau nyampai kan ke rumahnya itu, mau ngelamar ya kan. Pulang dari situ, dari perayaan itu, HP-nya dititip di kantong celana saya, bergetar, ya aku angkat lah kan. Nah, cowok. Dan alasan dia itu sama cowok itu, pas waktu itu katanya kakaknya mau datang ke tempat dia, gak usah hubungin dulu, ya trik-trik lah ibaratnya kan. Oh, jadi cewek itu bilang sama selingkuhannya itu, jangan hubungin dia dulu karena kakaknya mau datang. Padahal kamu aku yang mau datang. Ya, aku yang mau datang. Nah, ya trik lah kan. Nah, dia bilang jangan hubungi saya sebelum saya hubungin, karena takutnya kakak saya yang pegang HP saya gitu kan, nanti dicek-cek, nanti dikiranya aku nggak serius kuliah katanya kan. Akhirnya saya interogasi. Nah, ketahuan lah di situ. Habis itu sebenarnya di panjang, cuma langsung aja. Habis itu kita pulang ke kos, aku langsung beresin pakaian itu karena besoknya kan emang udah mau balik nih. Besoknya udah mau balik. Ya karena aku bilang ya udahlah kita akhiri. Dia minta maaf dan dia nggak bakalan janji itu nggak bakalan ngulangi hubungan ada kesalahan yang sama kan. Tapi yang namanya manusia kalau dimaafkan kayak gitu kan pasti kan, karena dia bilang mudah kok untuk mencari untuk meluluhkan hatinya kembali ya kan. Nah, kita bisa sayang cinta sekali sama wanita, tapi kita nggak usah bego gitu kan. Hanya karena cinta kita rela-rela memaafkan orang yang melakukan kesalahan yang belum tentu kedepannya bakalan jauh lebih baik, benar nggak? Tapi lo sekarang udah move on belum sama dia? Kalau dibilang move on, aku sempat frustasi lah kan, karena ya namanya jalan hubungan 6 tahun itu nggak bentar ya kan. Nah, lama aku tuh setengah tahun lah aku baru bisa buka hati dekat sama cewek lagi kan. Nah, dari situlah timbul sebenarnya sifat benci cewek, pengen nyakitin cewek aja sih, jujur aja secara pribadi ya kan, karena pernahnya rasa sakit hati itu sakitin akhirnya. Walaupun aku sendiri yang memutuskan hubungan itu kan, karena ya namanya pengkhianatan ya takutnya bakalan terjadi lagi kan. Nah, dari situlah mulai kacau pemikiran, dekat sana sini sama cewek hanya karena untuk melampiaskan rasa amarah gitu kan. Sebenarnya hal yang salah, cuma ya kita kan yang namanya ya bisa nggak bisa nahan kontrol gitu kan, kontrol yang namanya emosional lah ya. Terus sekarang status lo nih gimana nih? Ya kan? Dengan usia lo yang 27 tahun jalan 28. Status lo gimana? Kalau status saya sekarang sih ya udah menjalani hubungan sama seseorang. Berapa cewek lo? Kalau dibilang berapa cewek saya? Cewek satu, cuma yang dekat kan banyak ya kan, yang banyak maksudnya untuk menguji kesetiaan juga sih sebenarnya ya kan, untuk menguji kita. Cuma kan aku nggak berpatokan juga sama satu pasangan, maksudnya kalau emang namanya kita pengen cari yang baik gitu kan, karena pasangan kita sendiri kita belum tentu nilai baik kan, karena kita nggak 1 x 24 jam, walaupun kita harus tanamkan dalam diri saling percaya, tapi kita nggak 1 x 24 jam sama dia, yang namanya manusia ya pasti bakalan ada rasa hilaf gitu kan. Jadi pacarmu yang sekarang ini satu kampung atau orang Jakarta juga? Enggak, kalau dia orang di luar kampung saya sih sebenarnya. Nggak sini, nanti dia siapa tahu nanti dia nonton video ini ya, kan. Nggak usah lah itu, sebut aja. Nggak usah lah saya sebutkan daerah asal. Sebut saja dia si Bunga. Yang jelasnya aku serius sama satu orang nih kan. Tapi kalau dibilang kenalan ya banyak ya, namanya cowok nggak munafik lah, yang lebih baik kita terus terang bilang banyak yang dekatin daripada bilang aku cuma dekat sama kamu padahal di belakangnya kan munafik gitu kan kita ya. Cuma kita harus tetap menjaga, tapi kalau dibilang yang kita sekedar kenal ya ada lah kan beberapa gitu. Jadi filosofi lo ini kayak pohon ya, batangnya satu, akarnya banyak. Iya, ya bisa dibilang untuk antisipasi lah kan, tapi bisa dinilai positif dan negatif juga sih sebenarnya. Tergantung orang yang menjalani gitu. Terus yang calon lo ini sekarang umur berapa? Di bawah lo atau dia cuma beda setahun sih, sebulan sih sebenarnya sama saya. Oh, seumuran ya? Seumuran, cuma beda bulan doang. Lebih tua aku sih sebenarnya.
Udah jalanin hubungan berapa lama? Aku menjalani hubungan udah mau ini lama, itu privasi lah. Oh, iya. Itu privasi saya, pokoknya adalah berapa, pokoknya lumayan lama. Tapi dia orang satu kampung ini. Tapi kamu Enggak, dia beda kampung sama saya. Iya, tapi kan lo sekarang LDR kan sama dia? Enggak, kita nggak LDR, dia di Jakarta juga. Oh, dia di kerjanya. Jakarta juga. Walaupun kita jarang ketemu. Karena masing-masing ada kesibukan, dia kerja, aku kerja kan. Oke guys, mungkin cukup sekian video bincang-bincang saya dengan rekan saya Yusuf. Jadi itu tadi dia cerita sedikit pengalaman dia, kisah asmaranya, ya kan, Ya, lebay-lebay dikit, bucin-bucin sedikit Mungkin gitu sedikit kan. lah ya. Tapi kan itu udah masa lalu. Jadi sebenarnya banyak, ya nggak deh? Kalau diceritain itu ya panjang sekali, bahkan kalau durasi pun bisa sampai 1 jam pun nggak bakalan selesai. Tapi emang sebenarnya banyak le Apa? pengalaman netting kita atau yang lain. Dia putus gara-gara LDR, hubungannya rusak gara-gara LDR, itu kan sebenarnya banyak, ya kan? Jadi kadang-kadang itu susahnya mau jadi abdi negara, mau jadi brimob, mau jadi TNI. Masalahnya itu karena sering mau masih pacaran, mau udah berkeluarga, Iya, benar. ya kan? Masalahnya itu cuma satu. Kalau misalnya ditinggal-tinggal itu LDR. Ya guys, mungkin cukup sekian video dari Mr. Yans. Ditunggu video-video Mr. Yans selanjutnya. Kalau kalian punya ide-ide yang kreatif buat konten, silakan komen di bawah ini. Oke, thank you.